Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat yang indah ini. Anak-anak masih dalam tema yang sama dalam ruang cerita rohani anak. Aku akan pergi menceritakan tentang Yesus. Dan pada Sabat pagi hari ini, kita akan mengikuti sebuah cerita dengan judul Di Kolam Siloam. Sebagai bahan bacaannya, dapat kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-41 dan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang ke-51. Mari kita ikuti ceritanya. Anak-anak, orang yang sedang duduk itu tidak dapat melihat. Ia buta sejak lahirnya. Sungguh kasihan melihatnya. Ia hanya bisa duduk di tempat ini untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Saat itu, Yesus bersama murid-muridnya sementara melewati tempat itu. Dan pada saat yang sama, Yesus melihat orang yang buta itu yang sedang duduk untuk meminta-minta. Melihat hal itu, murid-muridnya kemudian bertanya kepadanya, "Guru,
siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Lalu, apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan kepadanya? Yesus kemudian meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Dan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Maka pergilah orang buta itu. Orang buta itu melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Mengapa seperti ada cahaya yang saya lihat sekarang? Oh, rupanya orang yang buta itu sekarang sudah dapat melihat. Dia sangat bersukacita. Selama ini dia hidup dalam kegelapan, namun sekarang dia dapat melihat keindahan dunia. Melihat peristiwa itu, orang yang dulu mengenalinya sebagai seorang pengemis buta kemudian bertanya-tanya, apakah itu benar dia orangnya? Mengapa dia sekarang sudah bisa melihat? Mereka sangat heran karena orang buta itu sekarang sudah dapat melihat. Mereka menanyakan kepadanya, "Siapa yang telah menyembuhkan engkau?" Jawab orang itu, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan menyuruhku untuk membasuh diri di Siloam. Dan sekarang aku sudah dapat melihat lagi." Bahkan orang-orang Farisi juga menanyai dia, "Apakah katamu tentang dia yang sudah memelekkan matamu?" Orang yang tadinya buta itu menjawab mereka, "Ia adalah seorang nabi." Anak-anak, orang buta itu tidak takut kepada orang Farisi. Bahkan ia mengakui bahwa ia percaya kepada Tuhan. Anak-anak, demikianlah peristiwa yang terjadi di kolam Siloam. Pesan rohani yang dapat kita ambil melalui cerita rohani ini, bahwa orang buta itu tadinya hanya hidup dari belas kasihan orang lain, karena ia tidak mempunyai kemampuan apapun. Ia pasrah dengan keadaannya. Namun, ketika ia mendengar bahwa Yesus akan melewati kotanya, maka ada pengharapan dalam dirinya. Yesus menaruh belas kasihan kepada orang buta itu, dan ia memelekkan mata orang buta itu. Dan sekarang, orang buta itu sudah dapat melihat kembali. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, ia menceritakan tentang hal baik yang dilakukan Yesus kepadanya dengan sukacita kepada semua orang yang melihatnya, bahkan kepada orang Farisi sekalipun. Anak-anak, sebuah pertanyaan bagi kita pada Sabat pagi ini. Adakah engkau merasakan kebaikan Yesus dalam hidupmu? Lalu, apakah engkau bersedia untuk menceritakan tentang semua kebaikan Yesus dalam hidupmu kepada orang lain? Anak-anak, mari ceritakanlah apa yang engkau rasakan tentang kebaikan Yesus, agar orang lain juga dapat mengenali Yesus dan merasakan kasih-Nya dan kebaikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari
belajar dari pengalaman orang buta itu. Dia tidak malu dan dia juga tidak takut untuk menceritakan tentang semua kebaikan yang Yesus lakukan kepadanya. Anak-anak, marilah kita menjadi juru kabarnya. I will go. Sebagai ayat perenungan bagi kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 9 ayat yang ke-17. Mari kita bacakan bersama-sama. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Anak-anak, mari katakanlah kepada semua orang bahwa Yesus adalah seorang nabi. Ia adalah seorang sahabat yang sejati. Ia adalah Yesus yang penuh kasih. Seperti lagu berikut ini. Pergi memberikan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan, sebuah komitmen pada hari Sabat ini bahwa kita akan pergi untuk memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh. Kita akan menjadi saksi hidup bagi orang lain serta membagikan pengharapan kepada mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari menceritakan tentang betapa baiknya Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah semua orang boleh mengetahui dan mengenali Yesus yang penuh kasih itu. Anak-anak, mari kita akhiri ruang cerita rohani anak pada Sabat ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolong bantu kami Tuhan, untuk mau menceritakan tentang kasih Yesus kepada semua orang. Kalau kami masih malu, kalau kami masih takut, Tuhan Yesus tolonglah kami, karena kami juga rindu untuk menjadi juru kabar bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi anak-anak yang berani, yang tidak malu, untuk menceritakan bagaimana baiknya Yesus di dalam kehidupan kita. Menolong kita
untuk tidak malu menceritakan tentang Yesus kepada siapapun. Anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Sekali lagi, selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa Sabat depan. Dadah!